dalam tim. Kalau emak-emak di rumah berarti biasanya ngomong sama suami tuh kayak gimana? Sama anak tuh kayak gimana? Cerita, obrolin, tulisin di chat Anda masing-masing. Leader yang baik itu memberi contoh dan meraih untuk maju, bukan hanya memberi perintah doang, apalagi perintahnya ekstrim. Wih, Cloud Azza. Thank you ya, Teh Reni. Junaidi apa adanya. Lebih baik mendengarkan untuk menyamakan frekuensi, baru berbicara. Ini kebiasaan yang keren. Listening sebelum speaking, gitu ya. Lugas. Lugas tuh kayak gimana ya? Lugas. Lu sama gue ngegas gitu ya. Lugas. Tanya kabar, bahagia, dan syukur. Oke, thank you. Tanya kabar, apresiasi, baru remind tugas. Apa kabar pagi hari ini? Oke, hari ini cantik banget ya. Ingetin aja bahwa tugas kamu belum selesai. Gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Tanya kabar, apresiasi, baru ngasih tugas. To the point, minim prolog. Oke, ini tipe-tipe minimalis berarti ya. Mas Suryan ya. To the point, minim prolog. Ajakan hari teman jalan dari Semarang. Ngajak. Ketimbang bilang lu harus ngerjain apa, kamu kurangnya di mana, dia salahnya apa, Mas Heri ini lebih memilih ajakan, yuk kita sama-sama achieve tugas, yuk kita sama-sama gerak, yuk kita sama-sama kerjain ini, yuk. Ngomongnya bukan lagi kamu, bukan lagi dia, bukan lagi siapapun, tapi saya dan Anda, kita semua. Keren Mas Heri. Sampaikan tujuan di awal, baru menawarkan enaknya gimana ya. Kalau enaknya bubar nanti gimana tuh? Enaknya gimana ya? Yuk kita bubar aja. Kita bubar terus ya. Mulai sampein why-nya hingga how to. Ini sistematikanya keren. Sampein dulu why-nya, kenapa ini harus diterai, kenapa kita harus melakukan itu, baru sampein how to-nya seperti apa. Keren. Bicara, berikan apresiasi, ajak bercanda untuk mencairkan suasana, baru membahas masalah, mencairkan suasana untuk masuk ke frekuensi yang sama. Ini rasa ya. Terima kasih Mbak Sela. Ini Mas atau Mbak ya, Sela Permana. Nyentuh rasa dulu, dilihat dulu kondisinya lagi apa nih. Lagi mumetkah teman kita ini? Lagi happy kah teman kita ini? Lalu kemudian kita mencari celah. Dia leader kan kayak gitu ya. Dia harus mampu merasa meraba. You're the leader, not the boss. Oke. Dengarkan, kasih contoh, selipkan canda yang baik. Oke, thank you ya teman-teman semuanya ya yang udah sharing. Nah, pertanyaan selanjutnya, dengan gaya-gaya tadi yang teman-teman tuliskan, ada yang lugas, ada yang to the point, ada yang minimalis. Aku tuh ngomong nggak pernah pakai prolog, Kang Novi, langsung to the point. Ada yang tadi cari jalan terenak dulu, disampaikan dulu why-nya, kemudian how to-nya. Ya, apapun gaya Anda ketika berbicara, menggerakkan tim, pertanyaan kedua adalah, apakah kebiasaan tadi itu, yang sudah teman-teman tuliskan di kolom chat, apakah itu mampu menggerakkan tim atau tidak? Yuk, balik lagi ya, jangan bosan-bosan untuk ngelatih jarinya, ngetik di kolom chat. Insya Allah mampu, alhamdulillah. Thank you ya Mas Agus Riyadi. Mampu Kang Novi, lumayan efektif. Oke. Insya Allah mampu. Sip. Insya Allah mampu. Ini kalau kata insya Allah ini antara fix 100% mampu atau insya Allah dalam terminologi kita. Biasanya kan kalau terminologi kita tuh insya Allah lah. Itu masih 50-50 tuh. Antara yakin bisa atau enggak tidak, maka diambil kata bijaknya itu adalah insya Allah. Mampu kan? Thank you. ISO apa ambiar? Sip. Thank you yang sudah sharing. Kita lanjutkan. Sekarang. Setidaknya sebelum slide yang ini, kita semakin sadar dan semakin yakin bahwa bicara itu butuh keahlian. Betul apa betul banget? Bicara itu butuh kemampuan bagaimana bicara yang bisa menggerakkan. Bicara itu punya karisma. Yang dengan karisma itu bahkan sebelum ngomong aja udah, iya Pak, ya saya paham Pak apa yang harus saya kerjain. Belum aja ngomong, ngelihat aura karismanya itu udah menggerakkan. Ada loh orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang bahkan kita ngelihat wajahnya aja, itu sudah mengarahkan kita kepada kesolehan gitu ya. Ngelihat wajahnya itu meneduhkan, oh ya Allah, itu karisma. Ngelihat wajahnya Bapak ini, kok produktivitas tiba-tiba ningkat ya. Energi itu ngebuncah ya. Baru ngelihat Kang Yana senyum aja, itu udah aduh oke Pak, saya bawa kerja lebih serius lagi. Ngelihat Bang Arfani, baru ngomong
gitu aja udah para udah pada pecar-kacir untuk terus produktif gitu. Karisma. Nah, maka teman-teman semuanya, ya ternyata ya banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Di antaranya adalah penampilan. Terkadang ya kita juga harus sederhana dalam berbicara, sederhana dalam berpenampilan gitu kan. Nggak bosi, tadi kan ada yang nulis, you are leader not a boss gitu kan. Nah, maka untuk bisa menggerakkan tim itu, ya terkadang hal-hal sederhana seperti ini memang penting kita perhatikan. Dari mulai penampilan, jangan sok bosi lah gitu ya. Ya memang lu leadernya, tapi lu bukan bos gitu. Jangan punya karakter bos yang kekuatannya itu ditelunjuk. Ini salah, itu salah, ini perbaiki gitu ya. Tapi kemudian bagaimana bisa menggerakkan, berarti di situ ada keteladanan. Terlihat menuduhkan dan menenteramkan, tapi bicaranya dapat mempengaruhi. Contoh-contoh orang yang punya karisma, teman-teman semuanya. Insinyur Soekarno. Saya pikir kita tidak hidup di zamannya beliau, tapi kita bisa mendengar orasi-orasi beliau ya dari rekaman-rekaman dari YouTube. Ternyata ini kemampuan menggerakkannya luar biasa. Beliau ini bicara ternyata bukan hanya menguatkan dikuatkan dengan hanya verbal, tapi kekuatan non verbalnya di situ main. Ya. Karena apa? Karena beliau paham banget kenapa aku harus berbicara. Tadi ada yang bahas, Kang Novi, kalau aku bicara depan tim, jelasin dulu why-nya. Nah, why-nya ini akan menentukan corak kita berbicara. Kalau balik lagi ke konteksnya Soekarno, beliau itu kan konteksnya sedang membangkitkan harapan dan energi bangsa Indonesia ketika itu di awal-awal kemerdekaan yang terpuruk. Yang jauh dari kata maju. Maka orasinya itu menggetarkan, saudara-saudara. Gitu kan. Dan bukan hanya menggunakan kekuatan verbal, tapi non-verbalnya main. Gesturnya main, penampilannya juga main. Jadi ketika sosok beliau berbicara, itu why-nya pada dapat. Kang Novi, apakah aku cocok pakai gayanya Bung Karno di timku? Ya saya nggak tahu posisinya ketika itu sedang apa. Kalau Anda sedang memotivasi, ya bisa jadi cocok. Kalau lagi curhat, sesi curhat, sesi sharing, untuk menggerakkan, ya nggak cocok juga pakai gaya orasinya Bung Karno ini ya, yang warrior banget gitu kan, pejuang. Kita punya juga contoh Buya Hamka, seorang ulama karismatik Indonesia. Kita tidak sejaman hidup dengannya, tapi namanya sampai hari ini tetap kesebut-sebut karena punya kewibawaan dan punya karisma ketika berbicara. Kalau tadi dari Soekarno kita belajar bahwa Soekarno itu menguatkan orasinya, bicaranya dengan olah vokal, olah tubuh, intonasinya main di situ, kapan harus meninggi. Dari Buya Hamka kita belajar bahwa untuk meningkatkan karisma ini, karena beliau adalah seorang ulama, ternyata ada sisi ruhiyah, sisi spiritualitas yang dimiliki oleh seseorang, ternyata itu bisa membangkitkan energi menggerakkan. Kalau bahasa Qur'annya itu sudah qaulan kariman. Gitu. Jadi bicaranya itu sudah sudah ya kemuliaan yang keluar. Bicara yang meninggikan seseorang, yang mengagungkan, bicara yang didengarnya enak, yang mengarahkan. Gitu ya. Nah, maka ini poin ini terus terang yang selalu saya ikhtiarkan gitu ya. Untuk bisa berbicara yang menggerakkan itu, ternyata ini berbanding lurus dengan kondisi spiritual seseorang. Yuk kita next lanjut. Ini kok yang diomongin almarhum semua ya, dari mulai Soekarno, terus kemudian Buya Hamka, yang ini juga udah almarhum nih, Steve Jobs gitu ya. Dan beliau kekuatannya apa? Dari Soekarno kita belajar kekuatan intonasi, kekuatan nonverbal. Dari Buya Hamka kita belajar bagaimana berkarisma itu menguatkan spiritualitas. Kang Novi, emang penting gitu itu spiritualitas kita pakai. Ya penting atuh guys, apapun keyakinan Anda hari ini, saya Muslim, maka bagi saya kekuatan spiritualitas itu jelek banget. Jelek banget. Kata-kata kita itu kata-kata yang menghujam. Kata-kata kita ini, insya Allah kata-kata yang diarahkan dan dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun keyakinan Anda, saya yakin kedekatan spiritualitas Anda dengan Tuhan itu menjadi bagian kekuatan ruh yang akan menggerakkan siapapun yang mendengarkan. Steve Jobs, dari beliau kita belajar apa? Kita belajar simple. Teman-teman, Steve Jobs ini, kalau ngomong simple, coba lihat ya video-videonya di YouTube ya. Dia itu cuma ngomong saya punya tiga tips, saya punya 3 langkah, saya punya 3 hal yang ingin saya bagi.
Simple, 3. Orang tuh udah langsung oke 3. Dan ternyata menurut ilmu juga ternyata itu tadi, 3 itu angka yang gampang dan mudah banget diingat gitu. Penampilannya yang sederhana, elegan, saat presentasi meluncurkan produk-produk, dan kekuatannya adalah visioner. Pemimpin juga butuh visioner. Leader perlu visi yang kuat, value yang kuat, yang itu bisa menggerakkan. Oke, lanjut ya. Maka menurut Om Richard Wiseman, seorang profesor public understanding psikologi, beliau tuh bilang, karisma sebagaimana yang dimiliki oleh Bung Karno, karisma sebagaimana yang dimiliki oleh siapa tadi? Buya Hamka, karisma yang dimiliki oleh Steve Jobs dengan kesederhanaannya, dengan inovasinya, ternyata itu menurut Richard Wiseman adalah karisma yang berasal dari kemampuan alamiah hanya 50% saja. Sisanya, hasil yang melengkapinya itu adalah perlu yang namanya latihan perilaku tertentu. Perilaku yang diulang-ulang, jadilah kebiasaan. Jadi ternyata kita jangan beranggapan, Kang Novi, itu mah udah tikudrat, ya kalau orang Sunda bilang, itu mah udah tikudrat, dia mah ngomongnya keren. Saya mah kayaknya nggak bakalan bisa. Bakat alam itu hanya 50% menyumbang. Selebihnya bisa dipelajari. Artinya, saya dan Anda semua, kita semua yang hadir dalam Zoom menjelang siang ini, juga bisa mempelajari gimana cara berbicara yang punya karisma. Asalkan kita mau berlatih, asalkan kita mau kemudian mengolah diri. Dan tentang karisma ini kalau teman-teman butuh detail lagi-lagi 90 menit ini waktu yang sangat singkat banget, makanya saya tidak detail sampai gimana caranya gitu Kang Novia, gimana latihannya, tapi insya Allah Akhir Bicara itu punya program bagaimana kita menjadi seorang public speaker yang punya karisma. Setidaknya teman-teman semua saya punya suatu hal, insight yang menarik banget. Saya dapatnya ini dari Pak Jamil Azaini, guru saya, guru kita semua. Beliau bilang, kalau mau bicara itu, coba perhatikan yang namanya think now. THNIK. Saya tulis di chat ya. Saya tulis di chat. Oke, saya tulis di chat. Nih, yang harus dimiliki itu, yang harus dilakukan itu adalah, siapapun Anda, ngomong di rumah, ngomong di keluarga, itu adalah think now. Dan THINK-nya ini, teman-teman semuanya, itu adalah merupakan bagian daripada singkatan. Singkatan apa, Kang Novi? Singkatan agar kita bisa punya sedikit skill untuk kemudian kita mengatur bicara kita, agar kita bisa berkarisma. Ibu di rumah kalau pakai ini, suami makin sayang, anak makin nurut. Suami kalau pakai ini, begitu sebaliknya. Anda leader di perusahaan, kalau pakai ini, besok lusa dipraktekkan, atau bahkan sore hari ini, siang hari ini dipraktekkan, ini juga keren. Nah, apa aja nih maksudnya Kang Novi? T-nya, pastikan, is it true? Sebelum ngomong, tanya sama diri. Novi, yang kamu ngomongin itu benar apa enggak? Atau jangan-jangan hoax? Atau jangan-jangan suatu hal yang tidak mungkin itu dilakukan? Is it true? Masalah yang kamu utarakan benar nggak kejadian? Jangan-jangan asumsi. Maka teman-teman semuanya, orang yang punya karisma, senantiasa dia pasti mikir, is it true? Ini benar nggak? Itu T-nya. Kemudian kita masuk ke huruf H. Hanya itu nanya, teman-teman. Tanya pada diri sebelum kita ngomong, is it helpful atau tidak? Ini jadi bisa ngebudahin orang apa enggak? Jadi solusi bagi orang lain apa enggak? Nolong orang apa enggak dengan apa yang aku ucapin ini? Jangan-jangan udah mah enggak true, udah mah enggak benar apa yang diomongin. Itu malah jadi nambah masalah, karena yang diomongin juga enggak membantu. Bukannya menyodorkan solusi membantu orang, malah nyalahin orang. Sampai sini oke, teman-teman semuanya? Halo. Lanjut deh. Oke, alhamdulillah. Oke. Thank Jun, you. masih dengerin Mas Novi. Hey,
Ini guru saya nih Mas Geng Lama dari gak ketemu. Pertama. Kita sudah sampai mana tadi? True. Ha dong. Helpful. Helpful. Berarti sekarang I. Tanya, teman-teman tuh tanya sama diri Novi. Kamu ngomong udah inspiring apa belum? Kalau kamu nggak inspiring, jangan-jangan kamu sudah expired. Maka pastiin Mas Bang Arfani kalau mau bicara itu, is it inspiring or no? Gitu. Ini mencerahkan orang lain apa? Ini membuat orang tergerak nggak? Ini membuat orang lain kemudian punya inspirasi untuk bergerak atau tidak? T-nya apa? Open mic yuk. T-nya apa? True. Having. Helpful. Oke. Helpful. Yang ketiga I-nya? Inspiring. Sekarang huruf apa? Huruf N. Is it necessary atau tidak? Penting apa enggak sih? Yang kita omongin itu penting apa enggak? Jangan-jangan enggak penting. Jangan-jangan yang kita omongin itu adalah bagian daripada majelis-majelis gibah yang kita lakukan di kantor. Ngomongin orang. Halo? Adakah di sini anggota dari majelis-majelis gibah di kantor? Yang diomonginnya leadernya. Nanti leader juga punya majelis gibah tuh, yang diomongin adalah staffnya. Masya Allah. Tobat yuk. Jangan-jangan omongan kita hari ini nggak benar. Jangan-jangan omongan kita mengarahkan tim itu nggak helpful. Jangan-jangan nggak inspiring. Jangan-jangan nggak penting. Terakhir, huruf K.